Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jumpa lagi bersama saya Syukur Sani Usman, guru agama Islam SMP Negeri 2 Nubatukan. Alhamdulillah, pagi ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang terbaik, sebagai umat Islam yang terbaik, yang beriman, selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam keadaan Islam dan keimanan kita, untuk selalu bersyukur pada Allah sehingga kita bisa bertemu walaupun melalui media online ini, video pembelajaran, namun tidak mengurangi semangat kalian semua untuk mengikuti pembelajaran ini. Karena anak-anakku sekalian, pelajaran ini sangat bermanfaat bagi kalian sekalian, baik pada masa sekarang ini maupun masa yang akan datang. Karena ini adalah pelajaran untuk diamalkan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai umat yang beragama. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Pak Guru mengajak pada kita sekalian untuk membukanya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Pak Guru berikan kesempatan 2 menit untuk kalian membacakan surat Al-Fatihah dan berdoa pembelajaran sebagaimana yang kita lakukan di sekolah. Berdoa mulai. Oke, selesai. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, buku yang kita gunakan dalam pelajaran ini seperti yang ada di layar HP Anda sekalian di video pembelajaran ini. Covernya itu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Kali ini kita masuk di pembelajaran berikut di bab 9. Ya, di bab 9 tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Itu di halaman 125. Seandainya buku ini di rumah kalian atau diberikan pinjaman oleh bagian perpustakaan, maka boleh kalian buka buku itu di halaman 125. Lanjut berikut. Nah, ini hari yang kita tunggu seperti yang digambar ini adalah gambar pelaksanaan sholat Jumat. Yang di mimbar itu adalah khotib dan yang duduk rapi bersaf di bawah itu adalah para jamaah sekalian sedang mendengar khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib. Inilah satu kesatuan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ya, yang berikut ini sholat Jumat ini, berikut gambar ini juga ada khatib dan ada jamaah. Kompetensi dasar kita dalam penjelasan kita di bab 9 ini, 1.8 menunaikan sholat Jumat sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. 2.10 menunjukkan perilaku beribadah. 2.10 menunjukkan perilaku peduli terhadap sesama sebagai implementasi pelaksanaan sholat Jumat. 3.9 memahami ketentuan sholat. 4.9 mempraktekkan sholat. Ya, insya Allah
setelah pelajaran ini kita cari kesempatan dan waktu sehingga kita bisa bertemu atau panduan melalui video pembelajaran, kita praktekkan sedikit tentang pelaksanaan sholat Jumat menjadi kesempurnaan pelajaran kita di bab 9 ini. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita di bab 9 ini menuntut kalian sekalian sebagai siswa dan siswi untuk satu, menunjukkan tata cara sholat Jumat. Ya. Jadi setelah pelajaran ini kita dengar, kita pahami, maka dituntut kalian untuk mampu menunjukkan tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, mampu melaksanakan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah itu surah yang ke-62 ayat ke-9. Ketiga, menjelaskan pengertian sholat Jumat. Keempat, menjelaskan hukum dasar sholat Jumat. Kelima, menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. Ya, jadi ada 5 tujuan pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian semua mampu untuk melaksanakan 5 poin penting di dalam pembelajaran kita ini. Ya, ini adalah khatib dan yang di bawah itu adalah para jamaah sekalian. Ya, pengertian sholat Jumat. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian, ya Pak Guru ajak kalian sedikit untuk merenung atau mendapatkan pengertian sedikit, mendapatkan penjelasan sedikit dalam renungan ini. Hari Jumat itu disebut juga dengan Sayyidul Ayyam. Ya. Dengan baik, hari Jumat itu disebut juga dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu artinya tuannya hari. Ya. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain, sekalian. Karena apa? Karena kata Jumat itu diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa pelaksanaan sholat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat duhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandinya hari Jumat pun mengandung unsur ibadah. Karena apa? Karena hukum mandi pada hari Jumat itu adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah itu berarti kita mandi di hari Jumat itu mendapatkan pahala Jumat. Mendapatkan pahala. Nah, tapi yang tidak mandi di hari Jumat itu juga tidak mendapatkan pahala, tapi juga tidak mendapatkan dosa karena hukumnya adalah sunnah. Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari Jumat meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat duhur, yaitu di siang hari. Sholat duhur itu di siang hari, namun mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari. Jadi kita bangun melaksanakan sholat subuh gitu atau pagi hari, boleh langsung kita mandi Jumat ya, pada hari Jumat. Kenapa? Karena itu sudah dibolehkan, karena kita mandi hari Jumat itu persiapan diri untuk melaksanakan Jumat di siang hari. Salah satu hadis menerangkan bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di antara 2 Jumat. Oleh karena itu, ya, Allah mengampuni dosa di antara 2 Jumat itu maksudnya Jumat yang lalu hingga Jumat yang akan datang. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi di pagi hari, yaitu di hari Jumat. Karena hal itu akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi-mandi yang lain. Tetapi jangan lupa persiapkan juga diri kita untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai
ada yang sudah melakukan mandi Jumat di pagi harinya, namun di siang harinya ketiduran atau sibuk dengan berbagai macam urusan, akhirnya tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu dia tidak mendapat bagian dari pahala pelaksanaan sholat Jumat. Kenapa? Karena niatnya mandi Jumat tapi tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, anakku sekalian. Ya, pengertian sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, jadi sholat Jumat itu sesungguhnya 4 rakaat, ya, sesungguhnya 4 rakaat, tapi 2 rakaatnya itu sudah di khutbah Jumat. Sedangkan setelah khutbah Jumat itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat sehingga lengkap dia menjadi 4 rakaat. Makanya sholat Jumat itu adalah pengganti sholat duhur. Kita tahu bersama bahwa sholat duhur itu 4 rakaat. Maka ketika di hari Jumat kita melaksanakan sholat duhur dengan menggantikan sholat Jumat. Kita melaksanakan sholat duhur, pengganti sholat duhur itu adalah sholat Jumat yang diawali dengan 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua, itulah 2 rakaat. Dan setelah khutbah Jumat kita mengikuti sholat Jumat 2 rakaat. Ya, itulah 4 rakaat sholat duhur yang kita lakukan di hari Jumat. Ya, adapun hukumnya, hukum melaksanakan sholat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana syarat melaksanakan sholat Jumat. Jadi untuk laki-laki itu adalah wajib, ya. Yang berikut dalil, ya, ini kita masuk ke dalil pelaksanaan sholat Jumat di Quran surah Al-Jum'ah ayat Quran surat Al-Jum'ah ayat ke-9. Surat Al-Jum'ah itu ayat ke-62. Allah berfirman kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya, ketentuan sholat Jumat yang pertama adalah syarat wajib sholat Jumat. 1. Beragama Islam. Ya, sudah pasti yang melaksanakan sholat Jumat itu adalah kita yang beragama Islam. Maka kalau sudah beragama Islam, kita semua ini harus melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai kita sudah beragama Islam tapi tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan dosa setiap pelaksanaan sholat Jumat. Karena hukum daripada wajib itu adalah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, pada hari Jumat kalau kita sekalian tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dosa yang kita dapatkan. Yang kedua, balik, dewasa. Nah, anak-anak tidak diwajibkan. Nah, usia kita sekarang ini adalah usia balik, usia dewasa, sehingga sholat Jumat ini menjadi wajib bagi kita sekalian. Adapun adik-adik kita, adik-adik kita yang usia di bawah balik itu masih usia SD, ya, itu belum masuk di usia balik sehingga mereka belum diwajibkan. Tapi kalau mereka hendak ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka diperbolehkan karena itu menjadi
latihan bagi mereka untuk memasuki usia balik. Sholat Jumat itu menjadi kebiasaan mereka untuk melaksanakan sholat. Yang berikut berakal, yaitu orang yang sehat akalnya. Orang gila tidak wajib, nanti menjadi ganggu konsentrasi kita di dalam melaksanakan sholat Jumat. Maka orang yang berakal saja yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang berikut laki-laki, ya, perempuan tidak diwajibkan. Yaitu sholat Jumat itu adalah wajib untuk laki-laki. Adapun perempuan tidak diwajibkan. Tapi bagaimana kalau mereka melaksanakan sholat Jumat? Boleh. Artinya tidak dilarang kalau mereka tidak melaksanakan, kalau mereka ingin melaksanakan sholat Jumat di masjid. Karena sholat Jumat itu tidak dilaksanakan sendirian, harus berjamaah, yaitu di masjid. Ya, kalau mereka melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, maka mereka tidak lagi melaksanakan sholat duhur. Tapi kalau mereka tidak melaksanakan sholat Jumat, bukan berarti mereka tidak sholat duhur, tapi perempuan itu tetap melaksanakan sholat duhur di rumah ataupun di mana mereka berada. Yang berikut sehat. Nah, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak wajib. Ya, jadi orang yang sedang sakit itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi mereka tetap melaksanakan sholat duhur. Ya, karena sholat Jumat itu wajibnya di masjid, Ya. Akan tetapi kalau orang yang sakit tentunya dia tidak bisa ke masjid, tidak bisa berlama-lama, maka boleh dia melaksanakan sholat duhur. Berikut menetap atau mukim. Ya, orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib, atau orang musafir. Nah, sehingga sekiranya kita kalau berada di rumah saja, di kampung saja, di tempat kita tinggal, maka wajiblah kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun orang-orang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan, musafir sudah kita bahas, yaitu bagaimana orang-orang musafir itu. Nah, orang musafir itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang berikut, yang kedua, syarat sah mendirikan sholat Jumat. Ya. Yang tadi itu syarat wajib, ya. Kemudian yang berikut itu syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Ya, jadi dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim, baik di kota maupun di desa. Biasanya kita lakukan adalah di masjid, di setiap tempat tinggal kita masing-masing. Nah, disitulah sahnya kita melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh dilakukan di rumah atau sendirian, tapi harus dilaksanakan secara berjamaah. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang, di kebun-kebun, di pasar-pasar yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Jadi tidak sah melaksanakan di tempat-tempat yang lain selain di masjid di mana tempat tinggal kita berada. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah, ya. Jadi tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Ya. Para ulama juga berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang.
Ini berbeda-beda tentang pendapat ulama. Intinya adalah ada masjid di kampung kita, ada umat Islam di kampung kita yang balik, ya, maka kita wajib untuk mendirikan sholat Jumat. Yang berikut, yang ketiga, C, dilaksanakan pada waktu duhur. Ya, jadi sholat Jumat itu walaupun di hari Jumat, tapi pelaksanaannya hanya di waktu duhur. Ini sebagaimana hadis, ya, hadis Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, Arabnya hadisnya adalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ah, ya, kana yusallil jum'ata hina tamilus syams, ya, tamilus syams, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Ya, jadi telah tergelincir itu maksudnya dia tidak lurus di atas ubun-ubun kita, tapi dia miring sedikit, dia agak ke barat sedikit tergelincir. Disitulah masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur itu kita melaksanakan sholat Jumat. Yang berikut, sholat Jumat didahului 2 khutbah. Ya, jadi karena sholatnya 2 rakaat, maka khutbahnya dihitung 2 rakaat. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Baiklah anakku sekalian, itulah sedikit penjelasannya. Sekiranya kalau kalian pernah atau sering melaksanakan sholat Jumat di masjid, pastilah sebagiannya sudah kalian pahami. Inilah tinggal penjelasannya untuk menjadi perhatian dan ilmu bagi kalian semua. Sehingga di saat hari Jumat kita berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena ini hukumnya menjadi wajib bagi kalian yang sudah memasuki usia balik. Jadi kalau setiap hari Jumat kalian tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, itu dihitung dosa. Ya, itu dihitung dosa setiap hari Jumat. Oleh karena itu, ketika masuk hari Jumat, kita bersiap-siap diri. Di antaranya mandi untuk melaksanakan sholat Jumat di pagi hari. Ketika kita pagi hari sudah melaksanakan sudah mandi untuk persiapkan diri melaksanakan sholat Jumat, itu bagian dari ingatan untuk mengingat kita sekalian bahwa sebentar masuk waktu duhur atau di siang hari adalah hari Jumat. Begitu banyak kesibukan aktivitas kita di laut, di darat, di kebun, membantu orang tua dan lain sebagainya, kerja tugas atau kita sedang di sekolah atau belajar di rumah. Nah, ketika kita ingat bahwa tadi pagi kita sudah mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, maka di siang hari walaupun kesibukan kita sebagaimana apapun, kita tetap untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau di pagi hari kita tidak sempat untuk mandi, maka ketika masuk setengah jam kemudian masuk waktu duhur atau melaksanakan sholat Jumat, kita boleh mandi. Intinya kita mandi di hari Jumat itu sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Adapun setelah pelaksanaan sholat Jumat tidak dihitung mandi Jumat, karena mandi Jumat itu persiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Baiklah anakku sekalian, itulah sedikit penjelasan kita tentang sholat Jumat. Yang pertama adalah syarat wajib, yang kedua adalah syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Insyaallah pertemuan berikut kita akan masuk menjelaskan tentang rukun khutbah Jumat, ya, masuk kepada rukun khutbah Jumat, syarat khutbah Jumat, sunnah khutbah Jumat, kemudian sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat dan lain sebagainya. Yang berikut ini tugas ini hanya 3 saja. Semoga kalian mampu mengerjakannya. Yang pertama adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sholat Jumat.
Yang kedua, kenapa sholat Jumat dilaksanakan pada waktu duhur? Yang ketiga, sholat Jumat ada berapa rakaat? Ini Pak Guru sudah jelaskan tadi. Semoga ini mudah untuk kalian kerjakan. Oke, baiklah. Kita cukupkan sekian penjelasannya. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.